memfitnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pembahasannya tentang kurban. Bahkan bapak tua ini berusaha mau membenturkan Al-Quran dengan Pancasila. Tradisi ini tidak berasal dari leluhur bangsa Indonesia dan bertentangan dengan Pancasila atas kemauan Muhammad, seorang Arab buta huruf yang mengaku nabi. Di dalam Al-Quran tidak ada kewajiban mengorbankan hewan. Sumber dana untuk mengorbankan hewan bisa jadi dari rampasan seperti yang dilakukan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ya, selamat berjumpa kembali ikhwan bersama kami di channel Kampung Idaman. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan dalam kesempatan kali ini Al-Fakir ingin menampilkan sebuah video dari bapak tua yang memfitnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pembahasannya tentang kurban. Bahkan bapak tua ini berusaha mau membenturkan Al-Quran dengan Pancasila, yang mana pada akhirnya si bapak tua ini digeruduk oleh masyarakat setempat karena ini sangat menyakitkan bagi umat Islam dan sangat meresahkan. Baiklah, maka dari itu kita bantah fitnahannya tersebut agar tidak menjadi syubhat yang berkepanjangan. Saudara sebangsa dan setanah air, hari ini umat Islam melakukan tradisi menyembelih hewan yang tidak berdosa untuk dikorbankan. Pertanyaannya, dikorbankan untuk apa? Tidak jelas. Ini yang harus kita soroti. Terlebih tradisi ini tidak berasal dari leluhur bangsa Indonesia dan bertentangan dengan Pancasila. Ya ikhwan, Pak Tua ini katakan bahwasanya tradisi menyembelih kurban tidak berasal dari leluhur bangsa Indonesia dan bertentangan dengan Pancasila. Yang pertama, salah sekali kalau pelaksanaan kurban ini dibilang tradisi, karena kurban ini adalah merupakan syariat Islam yang diperintahkan oleh Allah, yang dilaksanakan tidak hanya umat Islam di Indonesia saja, akan tetapi kurban ini juga dilaksanakan umat Islam seluruh dunia. Jadi salah besar kalau Pak Tua ini bilang bahwa kurban adalah tradisi, sehingga ada upaya dari bapak tua ini untuk membenturkan Pancasila dengan Al-Quran dengan mengatakan bahwa kurban bukanlah tradisi dari leluhur bangsa Indonesia dan bertentangan dengan Pancasila. Sedangkan leluhur kita mulai dulu menyembelih hewan itu tidak hanya di hari raya kurban saja, akan tetapi mereka juga menyembelih hewan seperti sapi, kerbau, domba, ayam dan lain sebagainya ketika mereka mempunyai hajatan. Tradisi menyembelih hewan yang tidak berdosa untuk dikorbankan dimulai sekitar 1400 tahun yang lalu atas kemauan Muhammad, seorang Arab buta huruf yang mengaku nabi. Di dalam Al-Quran tidak ada kewajiban mengorbankan hewan. Ya, ini luar biasa sekali fitnahannya Pak Tua ini ya ikhwan, dengan mengatakan tradisi kurban dilakukan atas kemauan Nabi Muhammad dan tidak ada perintah dari dalam Al-Quran. Tentang awal sejarah kurban, yaitu berawal dari perintah Allah terhadap Nabi Ibrahim untuk mengorbankan putranya Nabi Ismail. Lalu atas kuasa Allah dan berkat ketaatannya dan ketaatannya Nabi Ibrahim terhadap perintah Allah, maka Allah gantikan putranya dengan seekor domba yang diturunkan dari surganya Allah. Jadi di sini sudah jelas ya ikhwan bahwa Nabi Muhammad ikut milah Nabi Ibrahim untuk berkurban sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Bahkan ya ikhwan, kalau berbicara kurban pada zaman Nabi Adam pun sudah ada, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka Habil diterima dan dari yang lain Qabil tidak diterima. Maka di sini sudah jelas ya ikhwan bahwa kurban itu sudah ada dari zaman Nabi Adam dulu. Di dalam Al-Quran tidak ada kewajiban mengorbankan hewan.
Ya, terkait dengan adanya perintah berkurban ini sudah jelas di dalam Al-Qur'an ya ikhwan, yaitu dalam surah Al-Hajj. Di sana disebutkan walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahumullah min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan menyembelih kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikurniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Karena itu banyak yang mengatakan berkorban dalam Islam adalah sukarela. Daging hewan yang dikorbankan, sepertiga diberikan kepada orang miskin, sepertiga dibagikan ke tetangga, dan sepertiga lainnya untuk yang berkorban. Tidak ada bagian untuk Tuhan, dan berkorban untuk orang miskin ternyata hanya sepertiga, sisanya untuk pesta bersama tetangga, dan bukan pesta atas keberhasilan, sebab sumber dana untuk mengorbankan hewan bisa jadi dari rampasan seperti yang dilakukan Muhammad. Ya, ini ya ikhwan yang parahnya lagi fitnahan Pak Tua ini yang mengatakan bahwa sumber dana yang dibuat berkorban bisa jadi dari harta rampasan seperti yang dilakukan Nabi Muhammad. Artinya kita sudah dituduh perampok ya ikhwan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka pada akhirnya pantaslah kalau si Pak Tua ini digeruduk oleh umat Islam ya ikhwan, karena dengan fitnahannya kepada Rasulullah SAW dan kepada seluruh umat Islam itu sangat meresahkan sekali. Dan menurut informasi sekarang Pak Tua ini sudah diamankan oleh pihak yang berwajib. Dan juga kita Yohan sepantasnya kita memberikan apresiasi kepada pihak yang berwajib yang telah sigap menangani hal tersebut, karena kalau ini tidak segera ditindak maka takutnya ada gejolak yang lebih besar, karena ini setelah menyakiti umat Islam seluruhnya. Baiklah, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini, semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.